Komandan Pasukan Darat Tentara Israel, Mayor Jenderal Tamir Yadai mengundurkan diri. Militer rezim Zionis terancam kekurangan juru taktik penyerangan di tengah kabar rencana gempuran angkatan bersenjata Iran dan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut media setempat, alasan Mayor Jenderal Yadai mengundurkan diri karena masalah pribadi. Pengunduran diri terbaru ini bertepatan dengan kekhawatiran atas potensi penempatan kembali pasukan Israel di Gaza Utara. Sementara Hamas dikabarkan telah merekrut ribuan pejuang baru dan membangun kembali kemampuannya. Dikutip dari Tribunnews.com, pengunduran diri Yadai ini disebut bisa mengguncang staf umum militer Israel. Pasalnya, Yadai sendiri dikabarkan tengah dipersiapkan sebagai kandidat untuk menjadi wakil kepala staf berikutnya. Selain itu, pengunduran diri tersebut terjadi saat Angkatan Darat berada dalam kesiagaan tinggi. Mengingat perang dan potensi perluasannya, komplikasi atas negosiasi pertukaran tahanan, dan perubahan lain yang diharapkan dalam staf umum. Terkait mundurnya Yadai, Kepala Staf Herzi Halevi buka suara. Dikatakannya Yadai akan mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang setelah menemukan perwira pengganti. Diketahui gelombang pengunduran diri pejabat tinggi guncang militer Israel di tengah perang Gaza. Selama 11 bulan terakhir, sudah ada 7 pejabat militer Zionis yang mengundurkan diri. Ribuan demonstran melakukan protes di kota-kota di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv, untuk menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Selasa 3 September 2024. Para demonstran bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat setempat. Diketahui para pengunjuk rasa memblokir Begain Road di Tel Aviv dan meneriakkan slogan-slogan. Demonstran turut membakar ban bekas di tengah jalan dan melingkarinya. Mereka juga ingin Benjamin Netanyahu mundur dari Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pertempuran terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa. Mereka terlibat adu mulut hingga aksi dorong-mendorong. Bahkan ada salah seorang pria yang terjungkal karena didorong polisi. Aparat kepolisian setempat dilaporkan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Sementara itu, demonstrasi besar lainnya terjadi di Rehovot dekat Tel Aviv. Sekitar 1.000 orang berkumpul untuk mendukung keluarga Nimrod Cohen, seorang tentara yang ditawan di jalur Gaza. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah menghancurkan sistem Al-Asi milik Israel. Akibat serangan itu, jumlah tentara rezim Zionis yang terluka kian bertambah banyak. Hizbullah mengaku menargetkan 4 pangkalan spionase intelijen militer Zionis dengan senjata yang sesuai di utara wilayah pendudukan. Mereka menargetkan sistem teknis pangkalan Al-Asi dengan senjata yang sesuai. Dikutip dari Pars Today, serangan ini diklaim menyebabkan kehancuran peralatan pangkalan tersebut. Diketahui Al-Asi adalah salah satu pangkalan perbatasan Israel yang menentukan dan penting di utara Palestina yang diduduki. Selain Al-Asi, Hizbullah juga menyerang pangkalan Al-Samahah di perbukitan Kaf Soba yang diduduki dengan senjata yang sesuai. Perlawanan Islam Lebanon juga melancarkan serangan mortir ke pangkalan Al-Radar di ladang Seba yang diduduki. Menurut media setempat, pada Selasa 3 September 2024, jumlah tentara Israel yang terluka sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023 terus bertambah. Kini dilaporkan ada 10.400 tentara rezim Zionis yang terluka. Sejumlah barang militer Israel diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan ini dilakukan menggunakan sejumlah roket Katyusha. Diakui Hizbullah sejak Senin 2 September 2024, mereka mengklaim menargetkan distrik Zionis Ein Yaakov, Gaton, dan Yehiam dengan sejumlah roket Katyusha buatan Rusia. Menurut laporan Pars Today, unit artileri Hizbullah juga membombardir pusat konsentrasi militer Zionis di pegunungan Adatir. Di hari yang sama, militan yang didukung Iran ini juga menembakkan roket ke wilayah Yibdin di ladang Seba dan Ramta di perbukitan Kifar Suba. Media Zionis menyatakan bahwa menyusul serangan roket Hizbullah Lebanon ke distrik Zionis Ein Yaakov, listrik di daerah ini putus. Serangan juga dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Mereka mengumumkan penargetan terhadap kapal Blue Lagoon 1 di Laut Merah. Kapal itu diserang karena melanggar larangan menuju pelabuhan Palestina yang diduduki.
Menurut Yahya Saree, jubir militer Yaman, kapal tersebut menjadi sasaran serangan roket dan drone Muqawamah Yaman. Sementara tentara Israel juga terus meluncurkan serangan ke Palestina. Menurut laporan, 40.000 warga Palestina gugur dan lebih dari 94.000 lainnya juga terluka akibat tindakan IDF. Wilayah Israel Utara kembali dihantam puluhan rudal oleh pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Rabu 4 September 2024. Serangan ini disebut-sebut sebagai serangan terbesar Hizbullah sejak bulan Agustus kemarin. Pasukan pertahanan Israel menyebut ada sekitar 65 roket yang ditembakkan oleh Hizbullah. Sementara serangan terbesar pada bulan lalu melibatkan 48 roket dan membuat sirene peringatan meraung-raung. Dikutip dari tribunnews.com, kebakaran terjadi di beberapa tempat di Kiryat Simona dan area sekitarnya setelah serangan terbaru ini. Tak hanya kebakaran, juga terjadi kerusakan di beberapa bangunan. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di halaman sebuah rumah di Kiryat Simona dan mencegah api itu menyebar ke bangunan. Sementara itu di Tel Hai, ada 2 tim pemadam kebakaran yang berupaya menjinakkan si jago merah di area terbuka di dekat Monumen Singa Mengaung. Di dekat Beit Hillel, terdapat beberapa titik api di area terbuka. Api juga muncul di area terbuka antara Dison dan Ramot Naftali. Meski demikian, IDF memastikan tak ada korban jiwa akibat serangan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.